Keheningan tiba-tiba sirna setelah sosok menyeramkan muncul dengan suaranya yang menggema di kawasan tersebut. Mereka pikir masalah selesai setelah dugong berhasil mereka singkirkan semuanya, tetapi justru membuat mereka semakin dalam keadaan bahaya. Siapa yang berani membantai semua istriku? Ucap sosok yang muncul entah dari mana. Mereka mencari-cari keberadaan sosok yang berbicara, tetapi tidak menemukan sosoknya. Aku pastikan kalian terkubur di sini. Setelah berucap, sosok tersebut muncul tepat di hadapan mereka. Makhluk dengan tubuh yang sangat kecil, yang kemudian membesar perlahan sebesar 2 kali lipat tubuh manusia. Wujudnya tidak begitu menyeramkan, tetapi aura hitam pekat yang keluar dari tubuhnya membuat Tori merinding sangat hebat. Kedua Shirah langsung waspada, bahkan Sabrani tidak berani mengalihkan pandangannya. Tuan Tori, sepertinya kali ini tidak akan mudah. Berhati-hatilah. Bahkan mungkin aku akan kesulitan untuk melindungi diriku sendiri. Ucap Sabrani tanpa berani melepas pandangannya. Tori juga mengerti tanpa harus Sabrani katakan. Mereka semuanya juga paham akan resiko yang akan menghadang mereka saat memasuki gerbang neraka. Tentunya mereka sudah siap menangani segala sesuatu seberapa buruk dan sulitnya itu. Makhluk satu ini tidak banyak yang tahu, hanya sedikit informasi tentang makhluk yang mereka temui saat ini. Sosok tersebut mengaku sebagai para suami dugong. Padahal dugong sendiri adalah makhluk yang ganas dan tidak bisa dijinakan. Dengan kata lain, makhluk yang mengaku suami dugong tersebut bukanlah makhluk yang sembarangan. Siapa kau ini? Ucap Sabrani. Untuk apa kau tahu siapa aku? Apa kau mau mengulur waktu untuk kematian kalian? Jawab makhluk itu. Shira dan Shire tidak buang-buang waktu. Mereka langsung mengambil senjata mereka dan menyerang sosok tersebut. Suasana yang tenang berubah menjadi berisik, terdengar benturan senjata yang berulang kali. Shira dan Shire tidak memberikan kesempatan untuk makhluk itu menyerang. Tetapi, makhluk itu memang sengaja menerima serangan Shira. Tidak sedikit pun serangan Shira mampu menggores kulitnya saja. Wujud makhluk tersebut diselimuti sisik merah seperti ular dan memiliki ciri khas seperti kulit terenggiling. Wajahnya tenang seperti menggunakan topeng. Luar biasa. Bahkan aku sendiri pasti kerepotan menerima serangan itu. Makhluk apa dia itu sebenarnya? Kata Sabrani. Apakah kau benar-benar tidak tahu informasi apapun tentang makhluk itu, Sabrani? Ucap Tori. Jujur, aku tidak tahu, Tuan Tori. Sangat sedikit informasi tentang makhluk di gerbang neraka ini. Balas Sabrani. Jika Sabrani tidak tahu apa-apa, apalagi denganku suamiku. Ucap Sinta yang sebelumnya Tori menengok ke arahnya yang berniat ingin bertanya. Ya, jika begitu, siapa sosok tersebut? Yang jelas bagaimana cara mengalahkannya? Ucap Tori. Kedua Shirah terpental beberapa kali dan terus-menerus seperti itu. Serangan Shirah tidak berefek sama sekali. Hah, apa hanya segini kemampuan kalian? Ucap sosok tersebut dengan sombong. Mendengar perkataan sombong makhluk itu, Tori refleks menyerangnya dengan ajian Liung Sabar. Suamiku, kamu kenapa? Ucap Sinta yang langsung merespon saat Tori tiba-tiba roboh. Aku ceroboh. Aku terpancing amarah. Ternyata Liung Sabar tidak mempan terhadapnya. Balas Tori. Hati-hati Tuan Tori, jangan sembarangan bertindak. Ucap Sabrani. Sekarang giliranku untuk menyerang. Sosok itu langsung menuju ke arah mereka. Shirah tidak akan sempat untuk mendekat. Saudara! Sabrani langsung mengerahkan kemampuannya. Meskipun pergerakan sosok itu sempat terhenti, Sabrani tidak bisa menahan terlalu lama. Mereka semuanya terpental. Tori, Sinta baik-baik saja, tetapi sepertinya Sabrani mengalami luka.
Shira dan Shire kembali menyerang, dibantu Sabrani yang langsung bangkit setelah terpental. Pertarungan terjadi beberapa saat. Mereka bertiga masih bukan tandingan sosok tersebut. Enyahlah kalian! Sosok itu mengayunkan senjata besar dan mengarah ke Sabrani. Sabrani tidak bisa lagi menghindar. Jika dia menghindar, tentunya Tori dan Shinta yang akan terkena dampak dari serangan tersebut. Sosok tersebut langsung menghindar, mendapatkan serangan cemeti api yang datang dari arah sampingnya. "Apakah kalian kesulitan?" Ucap Jaka yang sedang duduk di atas serigala emas dan sangat mendominasi. Apapun serangan yang dilakukan Shira maupun Sabrani, sosok itu selalu menerima serangannya. Bahkan ajian Liung Sabar Tori mudah dipatahkan. Akan tetapi, makhluk itu tidak berani menghadapi serangan pusaka yang Jaka berikan. Jaka kemudian menghampiri mereka, dan serigala emas berubah menjadi sosok lelaki tua yang pernah Tori lihat sebelumnya. Mbah Gun. Tori ingat-ingat lupa seperti apa wajah Mbah Gun. Akan tetapi, setelah melihatnya secara langsung, ada kesedihan yang mendalam yang Tori rasakan. Hehehe, kau sudah tumbuh menjadi laki-laki yang luar biasa, nak. Hehehe. Ucap Mbah Gun menghampiri Tori. Tori bingung ingin menyampaikan apa kepada Mbah Gun. Dia sendiri seperti merasakan waktu diputar ulang. Tidak perlu bingung, nanti saja dibicarakan. Ada yang lebih penting untuk diurus, nak. Kata Mbah Gun yang kemudian mendekati sosok tersebut. Kenapa kau ada di sini, Guntur Geni? Ini adalah wilayahku. Kata sosok tersebut kepada Mbah Gun. Oh, kenapa begitu? Aku hanya ingin menjemput cucu-cucuku. Apa kau mau melukai mereka? Jawab Mbah Gun. Apa yang kau katakan, Guntur Geni? Mereka membantai semua istriku. Apakah aku harus diam? Jelas sosok tersebut. Bukankah istrimu yang memulainya? Jangan mempersulit ini. Balas Mbah Gun. Apa maksudmu? Mereka yang sengaja memasuki wilayahku seharusnya diberi pelajaran. Jelasnya. Lalu haruskah aku diam saja? Jika kau masih tidak terima, lawan aku sekarang. Tantang Mbah Gun. Baiklah, akan aku ingat ini, Guntur Geni. Ucap makhluk itu dan kemudian pergi. Sebetulnya Mbah Gun bukanlah lawan sosok itu, tetapi yang ditakutkan sosok itu adalah makhluk yang mendukung Mbah Gun. Gerbang neraka adalah tempat yang memiliki ribuan atau lebih wilayah. Setiap wilayah ada penunggunya dan rata-rata memiliki kemampuan di luar nalar. Dari ribuan wilayah yang dipimpin oleh 7 makhluk terkuat yang menyandang raja, sultan, prabu, dan sebutan lainnya. Satu raja memimpin seratusan wilayah di gerbang neraka. Mbah Gun juga memiliki wilayahnya sendiri di gerbang neraka. Kebetulan, sosok yang mengaku suami Dugong, wilayahnya masuk dalam salah satu yang dipimpin oleh raja yang sama dengan wilayah Mbah Gun. Intinya, suami Dugong masih sekutu. Setelah suami Dugong mundur, Mbah Gun menjelaskan tatanan wilayah di gerbang neraka. Ada 7 raja kuat yang memimpin masing-masing seratusan wilayah. Suami Dugong, atau disebut dengan nama Badaya Bora, adalah sosok makhluk siluman kuat. Badaya Bora dahulunya adalah manusia pertapa yang menjelma menjadi siluman. Seperti yang sudah pernah disampaikan, gerbang neraka adalah tempat bagi makhluk yang memiliki dosa besar atau makhluk jahat lainnya. Mbah Gun juga salah satu makhluk yang memiliki dosa besar. Meskipun secara sosial, beliau adalah orang yang baik, ketertarikan beliau dengan dunia jin telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Beliau tidak akan bisa tenang. Beliau akan terus bertempur di gerbang neraka. Dari 7 penguasa, mereka selalu berselisih dan saling memperebutkan wilayah. Perang dan pertempuran tiada akhir berada di alam gerbang neraka tersebut. Di dalam gerbang neraka memiliki jalur yang rumit. Untungnya, mereka tiba di jalur yang tepat di mana itu masih di kawasan raja
yang Mbah Gun layani, sehingga Mbah Gun bisa menyeberang ke wilayah lain, asalkan masih dalam satu pimpinan yang sama. Pimpinan atau raja yang Mbah Gun ikuti bernama Abimanyu, raja hewan buas yang tidak kenal takut. Raja Abimanyu memiliki 99 wilayah di dalam gerbang neraka, yang tadinya ada 130 wilayah. Hampir setiap saat selalu terjadi peperangan antara ketujuh pimpinan. Meskipun kerap terjadi banyak korban, tetapi juga sering kedatangan makhluk dari berbagai dunia masuk ke gerbang neraka. Di dunia alam gaib sangat luas, pasti akan dipimpin oleh makhluk dengan nominal ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Seperti halnya di Pasaman, ada 3 kerajaan. Tidak tahu kenapa, pasti selalu ganjil. Mari pindah ke tempat yang lebih nyaman. Aku ingin tahu tujuan kalian ke sini. Aku harap kalian kemari tidak sekedar main-main, Kata Mbah Gun. Dan aku memiliki kejutan buatmu, nak. Entah akan membuatmu senang atau sedih setelah kau mengetahuinya nanti. Hehehehe. Mbah Gun kemudian memegang pundak Tori. Kejutan apa yang dimaksud oleh Mbah Gun? Apakah itu tempat di mana tombak naga emas berada? Tori merasa bukanlah hal itu. Mereka kemudian mengikuti Mbah Gun meninggalkan wilayah dugong. Semakin jauh mereka melangkah, ternyata masih banyak dugong yang berkeliaran di wilayah tersebut. Pantas saja suami dugong melepaskan mereka begitu saja. Sepanjang perjalanan, nyanyian memilukan selalu terdengar hingga beberapa saat mereka tiba di ujung perbatasan wilayah. Situasi saat itu sudah berubah, berbeda dengan wilayah dugong yang mereka masuki sebelumnya. Saat itu, mereka berada di padang rumput yang menguning. Ada beberapa pohon aneh yang tumbuh di sekitar. Batangnya berwarna hitam arang dan berdaun merah darah. Ini adalah wilayahku. Kalian aman di sini. Hehehe. Mereka berjalan menelusuri padang rumput yang menguning. Meskipun ada sebagian tumbuhan hijau, tetapi tidak banyak. Wilayah tersebut sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. "Mbah, apa Mbah sendiri yang tinggal di sini?" ucap Jaka. Tentu saja tidak, Jaka. Ada banyak penghuni di sini. Mungkin ada ribuan, jelas Mbah Gun. "Tapi aku tidak melihat satupun makhluk di sini, Mbah," balas Jaka penasaran. Baru saja Jaka mengatakan demikian, perlahan muncul berbagai jenis makhluk yang beraneka ragam. Mereka dalam wujud manusia, tetapi tidak sempurna, seperti manusia berkepala kucing dan sejenisnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di suatu wilayah perkampungan sederhana. Bangunannya sama seperti bangunan tempo dulu, hanya saja bahan yang digunakan berbeda. Mereka tiba di sebuah bangunan yang lumayan besar, seperti pondok joglo, tetapi agak tinggi. Seperti bangunan rumah gadang, halnya saja atapnya biasa saja. Kemarilah. Disinilah tempat terbaik di alam ini, Kata Mbah Gun. Tori tidak bisa berkata apa-apa. Dia bingung mau memulai dari mana. Mbah Gun adalah orang yang menyelamatkan hidup Tori dulu. Tori bingung harus bagaimana mengucapkan terima kasihnya. Suamiku, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Ini adalah kesempatan buatmu, Ucap Sinta yang sedang bersender di pundak Tori. Benar kata Sinta, Tori tidak perlu lagu. Tidak ada kesempatan lain selain hari itu. Tori beranikan diri untuk mengatakan entah itu pantas atau tidak. Mbah Gun, terima kasih banyak atas pertolongan Anda waktu itu. Aku tidak bisa membalas budi baik Mbah Gun, ucap Tori sambil duduk di depannya menunduk diikuti oleh Sinta. Nah, aku tidak butuh balas budimu. Semua yang pernah aku lakukan itu memang sudah sewajarnya aku lakukan. Jangan merasa bersalah. Aku benar-benar puas dan tidak menyesal sedikit pun. Balas Mbah Gun. Suasana menjadi agak canggung, apalagi sikap Jaka juga agak sedikit berubah semenjak Mbah Gun muncul. Mereka saling bercerita dan mengenal satu sama lain. Lumayan memakan waktu mereka berada di wilayah Mbah Gun.
Setelah panjang lebar basa-basi, mereka pun mengatakan tujuannya datang ke gerbang neraka. Mohon maaf Tuan Gun, kedatangan kami ke sini adalah mencari pusaka langit yang dibawa oleh Pangeran As. Yang mulia kami Baginda Raja Al-Masyur sudah menderita ratusan tahun karena luka yang disebabkan oleh pusaka langit, tombak naga emas. Jelas Sabrani. Sudah hal biasa ada pendatang baru di gerbang neraka. Tapi aku tidak pernah mendengar ada makhluk yang kemari membawa benda pusaka. Jawab Mbah Gun. Apakah benar Mbah tidak tahu tentang informasi pusaka yang disebutkan Sabrani? Tanya Jaka. Buat apa aku bohong, Jaka? Tapi aku mengenal seseorang yang mungkin tahu informasi yang kalian cari. Ucap Mbah Gun sambil melirik ke arah Tori. Tori jadi bingung dan penasaran dengan sikap Mbah Gun. Baiklah, sudah saatnya datang ke tempatnya. Ayo, akan aku antar kalian. Mbah Gun berdiri dan melangkah keluar diikuti mereka dari belakang. Mbah Gun sepertinya menyembunyikan sesuatu. Beliau tidak mengatakan langsung siapa yang dimaksud oleh Mbah Gun yang sepertinya tahu informasi yang mereka butuhkan. Ketahuilah, tempat yang akan kita datangi ini adalah tempat yang brutal, penuh peperangan dan pembantaian. Satu-satunya wilayah yang aman hanyalah di sini. Jelas Mbah Gun. Memangnya wilayah siapa yang akan kita datangi Mbah Gun? Ucap Tori penasaran. Hehehe, nanti kamu juga tahu, nak. Jawab Mbah Gun ramah. Mereka berjalan cukup lama di padang rumput yang kuning dan suasana langit yang kemerahan. Tidak lama kemudian mereka sampai di dinding hitam menjulang tinggi dan lebarnya tidak bisa diukur. Ada gua dan celah dinding besar tersebut. Mereka masuk dan mendapati jembatan yang terbuat dari akar pohon. Ini adalah batas wilayahku. Di seberang jembatan ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ikuti aku dari belakang, jangan sampai tertinggal. Jelas Mbah Gun. Mereka menyeberang jembatan akar itu dengan hati-hati, karena akar-akar itu seperti hidup dan bergerak berlawanan arah. Tori tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka jatuh ke dalam jurang. Dari kejauhan mereka mendengar suara gaduh pertempuran, sangat berisik dan memilukan. Teriakan kesakitan berselingan, gemuruh suara menghantam tanah hingga tempat mereka berpijak bergetar. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung jembatan. Mereka masih berada di dalam tebing yang terbentuk seperti gua. Setelah mereka keluar dari tebing, pemandangan yang luar biasa mengerikan bisa mereka lihat sepanjang mata memandang. Banyak mayat berbagai macam makhluk bergelimpangan yang sudah tidak utuh. Sekeliling mereka adalah medan perang, membuat jantung berdetak kencang, takut dengan situasi yang mereka lihat saat itu. Suamiku, tenangkan dirimu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu. Ucap Sinta dengan lembut. Apa yang kau katakan istriku? Aku tidak takut. Yang aku takutkan hanyalah terpisah darimu. Tori mencoba untuk tenang dan berikan sedikit rayuan kepada Sinta. Mendengarnya, Sinta langsung tersipu malu. Ais, lihat situasi jika ingin bermesraan Tori. Ucap Jaka untuk mengalihkan rasa takutnya. Hehehe, kalian tidak perlu takut. Mbah Gun menyaut. Percakapan kecil mereka menghilangkan ketakutannya. Mereka tidak beranjak dari tempat tersebut. Entah apa yang ditunggu oleh Mbah Gun. Bah, kenapa kita tidak bergerak? Ucap Jaka. Tidak perlu. Nanti juga ada yang akan menjemput kita. Hehehe. Balas Mbah Gun yakin. Dari kejauhan terdengar suara benturan yang dahsyat. Suara benda bertubrukan yang memekakan telinga. Oh, kemari, hadapi aku, kata salah satu sosok makhluk dengan sombongnya. Genggong, jangan gegabah. Saat itu pula Tori merasakan dan mendengar suara yang tidak asing. Dalam sekejap, Tori tiba-tiba ingin menangis dan tidak percaya apa yang dia dengar barusan. Mbah Gun hanya tersenyum sambil menoreh ke arah Tori. Suamiku, kamu kenapa?
Sinta khawatir. Suara itu. Aku merasa aku mengenalnya. Tori menjawab sambil memandang ke depan untuk memastikannya. Makhluk besar hitam mengamuk membantai siapapun lawannya. Tori mulai yakin bahwa yang dia lihat tidak salah lagi adalah Noyo Genggong, kendalikan dirimu. Biarkan saja mereka kabur, kata seorang kakek yang sangat Tori kenal. Hohohoho, mereka pengecut, sabar. Aku masih belum puas. Hohohoho. Jawab Noyo Genggong. Tori terduduk lemas. Tori mulai menangis tanpa mengeluarkan air mata. Saat itu juga Mbah Sabar menyadari kehadiran mereka. Beliau sempat berdiri tertegun dan mengabaikan Noyo Genggong bicara. Mbah Sabar langsung melesat ke arah Tori dengan cepat. Cucuku. Mbah Sabar lalu mendekati Tori dan memeluknya saat Tori dalam keadaan tertunduk. Suasana menjadi mengharukan. Tori menangis seperti bocah, meskipun air matanya tidak keluar. Tori tetap merasakan haru karena rindu kehadiran sosok yang sangat berarti baginya. Mbah Sabar mengalami hal yang sama seperti Mbah Gun. Mbah Sabar juga salah satu sosok yang pendosa. Untuk Noyo Genggong sendiri, Tori tidak tahu kenapa dia masih hidup. Ada banyak misteri yang tidak Tori ketahui. Hehehe, Pak Sabar, bagaimana setelah bertemu cucumu? Ucap Mbah Gun sambil mengelus jenggot putihnya. Pak Gun, sebetulnya aku tidak berharap banyak bisa bertemu dengan cucuku. Dan juga kamu pasti nak jaga kan? Ucap Mbah Sabar. Benar, aku jaga Guntur yang sabar, balas Jaka. Kalian benar-benar bertemu tanpa kami arahkan sekalipun. Dan kamu pasti adalah Ratu Jin yang mendampingi cucuku, bukan? Salam Tuan, aku Sinta, dan aku bukanlah seorang ratu. Aku hanyalah seorang anak dari Ratu Peri. Jawab Sinta dengan lembut dan santun. Ternyata prediksiku keliru. Tawa Mbah Sabar dengan lantang. Hehehe, sekarang dia hanyalah seorang putri dari Ratu Peri, tapi masih mungkin jika dia akan mewarisi tahta ibunya, Pak Sabar. Oh, Anda benar sekali, Pak Gun. Sinta hanya tersenyum simpul. Bagi Sinta, kandidat ratu berikutnya pastinya akan jatuh kepada saudari tertuanya. Sinta tidak ingin bersaing dengan saudari-saudarinya untuk merebutkan tahta. Berada di sisi Tori sudah lebih dari cukup baginya. Lagi pula, Sinta juga tidak mungkin bisa bersaing dengan saudari tertuanya. Sagita adalah anak tertua dari Ratu Peri dan juga memiliki pengikut dan wilayah yang luas daripada saudari Sinta lainnya. Dan Ratu Peri juga sangat berharap kepada Sagita untuk menggantikan posisinya. Ditambah lagi, semuanya dikendalikan oleh Sagita dari segi apapun di kerajaan Peri. Tidak ada yang tidak takut kepada kejamnya sifat Sagita. Namun, semuanya bisa saja berubah. Perkenalkan, aku Sabar, kakeknya Tori. Terima kasih sudah menemani cucuku. Ucap Mbah Sabar berikan penghormatan kepada semua yang menemani Tori. Percakapan kecil saling mereka sampaikan dan mengabaikan bahwa mereka sedang berada di medan tempur. Mari ke tempat yang lebih nyaman, ucap Mbah Sabar sambil berjalan memegang pundak Tori. Tori sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Dia senang, tetapi dia tidak bisa menyampaikannya. Noyo Genggong saat itu juga bersikap tenang, tidak bertingkah seenaknya seperti yang pernah Tori lihat dulu. Noyo Genggong mengikuti mereka dari belakang dan terus memperhatikannya. Dia mungkin menyadari ada sosok kuat di antara mereka. Genggong, kau kenapa? Tidak biasanya kau menjadi penurut seperti anak ayam. Berisik kau Sabar. Noyo Genggong langsung mendahului mereka. Bah, bagaimana bisa Noyo Genggong juga berada di sini? Mbah Sabar pernah bilang, saat Mbah Sabar tiada, Noyo Genggong juga akan musnah. Tori mencoba mengawali percakapan untuk menghilangkan rasa canggungnya. Ya,
Memang seperti itu harusnya, nak. Tapi aku tidak benar-benar tiada. Manusia hanyalah meninggalkan tubuh fisiknya saja, sedangkan jiwa manusia itu abadi hingga akhir dunia, jawab Mbah Sabar. Hehehe, tidak perlu menjelaskan hal yang rumit, Pak Sabar. Belum waktunya mereka tahu sesuatu yang seharusnya belum mereka ketahui. Bisa jadi masalah bagi mereka jika mengetahui lebih banyak, Balas Mbah Gun mengingatkan. Ah, kau benar juga Pak Gun. Kau dengar, nak, yang disampaikan Pak Gun? Iya Mbah, aku paham. Beberapa waktu berlalu, mereka sampai di perkampungan aneh. Semua bangunan terbuat dari batu, tetapi sangat presisi dan rapi. Tidak ada tumbuhan hidup, hanya ada batang-batang kayu hitam yang mengering. Tanahnya pun keras seperti besi, serta terlihat akar-akar merah menyebar di sekelilingnya. Mereka masuk di perkampungan itu. Semua penduduknya campuran. Ada yang mirip manusia, ada juga makhluk aneh menyeramkan, berbaur menjadi satu. Saat melihat kedatangan mereka, semua makhluk di sana menghentikan aktivitasnya dan membukakan jalan bagi mereka. Wah, pemimpin sudah kembali. Benar, kita menang lagi. Sejak kapan kita kalah? Gus, hati-hati bicaramu itu. Jika Tuan Noyo Gegong dengar, dipatahkan tandukmu tahu. Tidak, aku diam. Hiruk pikuk suasana saat itu. Mereka saling bergosip membicarakan sesuatu yang tidak Tori pahami. Kemudian mereka berhenti di bangunan besar seperti kastil atau istana yang seluruhnya berwarna hitam dan tidak memiliki pintu. Kastil tersebut dikelilingi jurang dan hanya ada satu akses untuk menuju ke kastil, yaitu jembatan yang cukup besar yang menghubungkan perkampungan hingga ke kastil. Saat mereka sampai di kastil, Noyo Ginggong tiduran di puncak kastil dengan santai. Tidak ada penghuni lain di kastil, sepi, sunyi dan mencengkam. Mereka duduk di pendopo di dalam kastil. Sirah tetap berdiri dan tidak pernah lengah meskipun situasi saat itu menjamin keamanan mereka. Silahkan cari posisi senyaman kalian. Nah, apa yang sebenarnya membuatmu kesini? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sesuka hati, tanya Mbah Sabar. Tori kemudian menjelaskan panjang lebar kepada Mbah Sabar serta tujuan utama mereka memasuki gerbang neraka. Nah, aku tidak mengharapkan kau akan mengikuti jalan Mbah yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Aku juga tidak melarang, semuanya kau yang menjalani. Tetapi perlu kau tahu, semua itu ada konsekuensinya. Pikirkan baik-baik kapan kau akan berhenti nantinya. Aku mengerti sebagian besar yang Mbah Sabar bermaksud. Akan aku ambil jalan ini sebagai pengalaman yang luar biasa. Ah, baiklah. Mengenai sesuatu yang kalian cari, aku memang tahu di mana pusaka itu berada, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya. Maaf Tuan Sabar, apa Anda juga tahu seseorang yang membawa pusaka tombak naga emas saat pertama kalinya memasuki gerbang neraka? Tanya Sabrani. Ya, orang itu langsung menjadi bulan-bulanan oleh penghuni alam ini. Noyo Ginggong juga termasuk pernah mengajarnya. Sayangnya, pusaka tersebut diambil oleh salah satu dari ketujuh penguasa. Noyo Ginggong bahkan diajar habis-habisan tanpa mampu melawan saat ingin merebut pusaka tersebut, jelas Mbah Sabar. Malang sekali Pangeran As. Lalu, siapakah penguasa yang membuat tombak naga emas itu Tuan Sabar? Aku sendiri tidak tahu. Aku hanyalah pemimpin wilayah seperti Pak Gun. Dan wilayah ini milik Raja Abimanyu yang menguasai 99 wilayah. Tempat ini hanyalah sebagian kecil saja, jelas Mbah Sabar yang melanjutkan penjelasannya. Mbah Sabar mengatakan ada 7 penguasa di gerbang neraka. Masing-masing penguasa memegang ratusan wilayah. Wilayah Mbah Sabar dan Mbah Gun adalah milik Raja Abimanyu. Nama ke-6 penguasa lainnya Mbah Sabar tidak tahu juga. Dari ke-7 penguasa selalu berperang untuk melebutkan wilayah lain. Kebetulan wilayah Mbah Sabar berada di pinggiran, yang mana selalu ada saja yang menyerang untuk merebut wilayahnya.
Yang melakukan serangan pastilah makhluk dari penguasa lain, sebab ada hukuman berat jika menyerang sesama sekutu. Maka dari itu, suami Dugong tidak berani macam-macam membuat keributan dengan Mbah Gun, karena masih sama-sama sekutu. Misi mereka ini bisa dibilang mustahil. Mereka tidak mungkin bisa mendapatkan pusaka tombak naga emas. Mbah Sabar dan Mbah Gun saja hanyalah pimpinan sebuah wilayah. Jika dibandingkan dengan ketujuh penguasa, pastinya bukanlah apa-apa. Lebih baik kalian menyerah saja dan pulanglah. Tempat ini sangat berbahaya. Aku dan Pak Gun tidak bisa membantu. Baik, saya mengerti Tuan Sabar. Tuan Tori, bagaimana dengan Anda? Lebih baik kita sudahi saja. Kita sudah berusaha. Raja Al-Masyur tidak akan menyalahkan Anda, bujuk Sabrani. Apa yang dikatakan Eyang Sabar dan Sabrani benar suamiku. Lebih baik kita pulang saja. Sinta meyakinkan. Ya, apa boleh buat? Jika begitu, kita akhiri saja sampai di sini. Bagaimana menurutmu, Jaka? Terserah, aku ikut Tori. Sudah diputuskan bahwa mereka akan kembali. Mustahil bagi mereka jika dilanjutkan. Masuk kawasan Dugong saja sudah hampir membuat mereka kewalahan. Tidak bisa mereka bayangkan kesulitan yang lebih dari itu. Pemimpin! Pemimpin! Kita diserang lagi. Kali ini, pimpinan mereka datang dengan pasukan lebih banyak. Lapor salah satu pengikut Mbah Sabar. Oh, mereka tidak kapok rupanya. Bagus. Kali ini akan aku bantai semuanya. Noyok Genggong melompat dari puncak kastil dan bersemangat ingin segera menghadapi musuh. Walakosa berani datang lagi. Benar pemimpin, tapi ada satu lagi. Tapi aku tidak tahu siapa. Noyok Genggong, ayo kita temui mereka. Kalian segeralah pergi dari sini. Aku sudah cukup puas bisa melihatmu lagi, cucuku. Pak Gun, maaf merepotkanmu. Tolong antar mereka, kata Mbah Sabar yang kemudian berlalu pergi. Mari kita bantai semuanya. Teriak Noyok Genggong bersemangat. Tori tidak rela pertemuan dengan Mbah Sabar akan sesingkat itu. Tapi, jika mereka tetap berada di sana, mereka malah akan terlibat masalah yang lebih besar. Nah, jika sudah memutuskan ingin pergi, maka marilah pergi dari sini, ucap Mbah Gun. Tori terdiam sejenak. Ia masih tidak rela harus berpisah dengan Mbah Sabar. Tori menoleh ke arah Jaka, dan Jaka dengan erat memegang kerisnya dan menatap Tori seakan dia siap ingin ikut terjun ke dalam pertempuran. Tori halau segala keraguannya dan menepis rasa takutnya, lalu memutuskan untuk menyusul Mbah Sabar.